Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kayak orang hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil mutafarrid bismihil asma' al-mukhtassi bil mulkil azzil ahma alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa kafa bidzalika fakhran wa takrima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hafadha hadhihi salawat kanat lahu nuran wa burhanan wa najah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul masyayikh, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua DKM beserta segenap pengurus, Ketua Panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini dengan curahan rahmat limpahan nikmat Allah, kita berkumpul di tempat yang sangat istimewa ini dalam rangka pengajian sekaligus mengkaji, memperingat yang menggegerkan peradaban manusia, Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil adah, perkara luar biasa. Lahir dari orang yang menjadi nabi, lahir dari orang yang menjadi rasul, makrunun bitahaddi, sekaligus mukjizat nantang siapa saja yang tidak percaya dengan mukjizat supaya mendatangkan yang sama. Mukjizat satu nabi sesuai zaman. Zaman Nabi Isa yang berkembang ilmu kedokteran, maka Nabi Isa diberikan mukjizat mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mata yang buta diusap melihat kembali. Zaman Nabi Musa yang berkembang ilmu sihir, maka Nabi Musa diberikan mukjizat yang membatalkan sihirnya tukang sihir. Zaman Nabi Muhammad yang berkembang dua, satu syair, maka diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat. Wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Quran bukan ucapan syair. Yang kedua, dulu masyarakat Arab senang bepergian antar negara, antar benua, maka Nabi Muhammad diberikan mukjizat Isra wal Mi'raj. Artinya Bapak Ibu, kalau Isra Mi'raj itu mukjizat, berarti kalau kita ngaji Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj, yang harus dibangun, dikuatkan, dikokohkan adalah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Bu, zaman sekarang ini iman kita ini makin lama makin tipis, kepepet sama krisis. Ada ibu-ibu minyak naik ke bawah dalam sholat, inna sholati minyak naik, wama yaya besok telur naik, wama mati modar aja sekalian. Akhirnya ada ibu-ibu baru punya mantu ngomong sama anaknya, neng anaknya jangan banyak-banyak, sekarang mau sekolah mahal, berobat mahal. Akhirnya punya anak dua, satu kampret tukang copet, satu nyungsep di cemberan. Padahal yang namanya rizki itu urusan Allah. Tidak ada manusia bisa membagi rizki
Tidak ada manusia bisa mengatur rizki. Yang namanya rizki itu mutlak urusan Allah. Makanya rizki itu nggak bisa diukur pakai kepala. Di Cilegon itu Pak, ada orang nanam kangkung doang berangkat haji. Pagi kangkung ditanam, malam berdoa, ya Allah pengen berangkat haji. Nggak percaya sama kangkung, tapi percaya Allah bisa berangkatin haji. Alhamdulillah, sekali panen kangkung bisa berangkat haji. Itu barokah jual kangkung sama kebon-kebonnya. Ya tapi kan berangkat haji. Makanya yang namanya rizki mah urusan Allah. Supaya kita ini tidak ragu urusan rizki, supaya kita ini tidak tipis keimanan kita kepada Allah, kuncinya dua. Satu, hidup di dunia harus banyak bersyukur. Banyak apa Bu? Banyak syukur. Masalah kita zaman sekarang bukan kurang nikmat, masalah kita zaman sekarang bukan tidak ada nikmat, masalah kita cuma satu sekarang ini, apa? Kurang syukur. Kita pinter ngitung-ngitung nikmat orang, kita lupa sama nikmat yang ada di badan kita sendiri. Tangga sebelah beli kulkas, ibu beli obat sakit kepala. Yang beli kulkas ganti beli mobil, setruk langsung. Ini orang sana, orang sana, tapi dulunya dari sini pindah ke sana. Makanya supaya pinter syukur Bu, Pak, jangan banyak temenan sama orang kaya, bikin ruwet. Datang ke rumahnya lihat TV-nya baru, kulkasnya baru, ingat kulkas di rumah tinggal pintunya doang. Orang rumah berantem itu suami istri. Orang kalau suka ngitung-ngitung nikmat orang, kalau suka ngukur-ngukur nikmat orang lain, ujung-ujungnya bakal nyalahin Allah. Allah nggak adil. Yang nggak sholat kaya. Saya merajin sholat, rajin ngaji, penyakit rombongan. Itu namanya nyalahin Allah. Dulu ada orang berteduh di bawah pohon asem. Orang itu teduh pohon asem, ngelihat pohon asem. Ya Allah, pohon asem ini besar, buahnya kecil. Sebelah pohon asem ada pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Kata yang melihat, Allah kebalik. Asem segini gedenya, buahnya kecil, semangka segini kecilnya, buahnya gede. Harusnya ya Allah, yang buahnya segede semangka, pohon asem, yang buahnya segede asem, semangka, pohonnya besar, buahnya besar, pohonnya kecil, buahnya kecil. Kok dibulak-balik? Lagi ngomong dibulak-balik Bu, ada asem satu jatuh kena hidungnya. Baru dia sadar, subhanallah, Allah maha adil. Kalau buah asam segede semangka, habis hidung saya rasanya. Dulu ada seorang laki-laki datang sama kiai, Pak. Apa kata laki-laki itu? Kiai, Allah tidak adil. Kata kiai, ada apa datang-datang ngomong begitu? Orang lain kaya, kiai, punya rumah, punya mobil, punya motor. Saya masa semenjak nikah sampai sekarang mau ngontrak di mertua nggak selesai-selesai. Kata kiai, oh begitu? Ya. Jangan ribut, kata kiai. Nih saya kasih uang 1 miliar. 1 miliar halal kiai? Halal, bawa pulang. Syaratnya cuma satu, kata kiai. Apa syaratnya? Kakinya saya potong 1. Mau? Enggak kiai. Saya tambahin 10 miliar, matanya dicopot dua-duanya. Mau? Enggak kiai. Kalau begitu nikmat Allah yang ada di badan kita, ratusan miliar, kaya kita ini. Makanya ibu-ibu kalau nggak punya kalung nggak usah ribut, yang penting ibu punya kepala. Ibu mau pakai kalung nggak ada kepalanya, mau? Nabi kita itu bukan orang paling kaya, Nabi kita tidak bergelimang harta, tapi kenapa Nabi kita hidupnya indah, tentrem, adem? Sebab Nabi kita punya istri pinter, syukur. Nabi datang, assalamualaikum, cium tangan. Kapan terakhir ibu cium tangan suami? Kapan? Kapan? Lebaran. Bu, mulai besok suami pulang dari mana saja cium tangannya. Begitu assalamualaikum masuk rumah cium tangannya. Saya jamin pasti suaminya kaget. Apa kata suami? Kesurupan istri saya. Ibu sholat yang banyak, ibu ngaji yang banyak,
ibu ibadah yang banyak, durhaka sama suami, satu jengkal sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kata ibu-ibu, nyesel saya hadir tahu begini mah, nggak diterima oleh Allah. Makanya pinter syukur sama suami. Ibu punya suami hitam, syukurin. Alhamdulillah ya Allah, suami saya hitam. Ibu kalau suaminya hitam, gotong royong dari pagi sampai sore, pulang ke rumah nggak kelihatan hitam. Cuman ibu kalau suaminya hitam, jangan pakai baju hitam, nanti kayak bekakak keseng. Dandannya buat suami, jangan buat orang, jangan kayak ibu orang sono. Kondangan bedak sekotak habis, minyak wangi sebotol ludes. Ketemu suami pakai minyak angin. Ahehe ngomongin. Lagi pengantin baru ngomongnya sama suami bagus, lagi pengantin baru ngomongnya sama suami mesra. Begitu Masya Allah 10 tahun nikah, punya anak 5, suaminya nggak usaha, kerjanya ngopi dong sama ngerokok. Dipanggil anaknya, nak tuh lihat bapakmu tuh, bapak tuh ngopi sama ngerokok kayak kambing, nggak mau kerja. Kata bapaknya, terus ibu mencerewet kayak bebek itu. Kata anaknya, bapak saya kambing, ibu saya bebek, saya anak siapa? Soang. Yang kedua, kalau kita ini pengen kuat keimanan kita, kuncinya apa? Jangan jauh dari pengajian, jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari kiai ustadz, jangan jauh dari pondok-pondok pesantren. Pak, orang dulu tuh bodoh, cuman mau ngaji jadi pinter. Orang dulu itu bodoh, cuman nurut sama kiai, hidupnya bener. Kita zaman sekarang sudah bodoh, banyak omongnya luar biasa. Ya omongin banyakan dia, dinasihatin banyakan dia, bikin ruwet yang kayak begitu tuh. Udah begitu ngakalin kiai lagi. Dulu ada orang bodoh ketemu kiai, kata orang bodoh, kiai mau kemana? Mau sholat jenazah. Ikut kiai, ikut. Dasar orang bodoh pak, di tengah-tengah sholat jenazah kentut dia. Selesai sholat jenazah kata kiai, sini, kamu tadi sholat jenazah kentut ya? Iya kiai. Batal sholatnya. Enggak kiai, kalau orang itu kentut batal wudunya, syaratnya sholat wudu, wudunya batal, sholatnya batal. Tadi kamu kentut, batal sholatnya. Enggak kiai. Kok kenapa enggak? Dari tadi belum wudu saya kiai, belum. Makanya kalau orang pengen bener hidupnya, kuat keimanannya, hadir di majelis taklim, dekat sama ustadz sama kiai. Alhamdulillah orang sini mau pengajian diumumin pakai speaker 10 kali, yang datang 10 orang. Rata-rata 60 tahun ke atas, masuk ke masjid yang 6 ngantuk, 3 batuk, 1 sakit perut. Dan alhamdulillah yang paling hadir semangat pengajian tuh biasanya di mana-mana ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu tuh kalau hadir pengajian bawa kantong plastik, kalau nggak bawa tas. Kenapa? Bolu, bungkus, pisang, buntel. Alhamdulillah. Bapak ibu, ibadah itu capek, sholat capek. Kalau Nabi sholat enak, wali sholat enak, kiai sholat enak, kelas kita sholat capek. Terawih minta diskon. Sini mah terawihnya 8 kiai, dari mana? Diskon? Katanya Nabi terawihnya 8, kata siapa? Jangan ngakalin sendiri. Kalau Nabi terawihnya 8, Sayyidina Umar terawihnya 8, Sayyidina Umar 20. Sahabat Nabi 20 di Medina, dari zaman Nabi sampai sekarang 20. Nah, kalau bapak 8 dari mana? Diskon. Nggak apa-apa, nggak terawih aja nggak apa-apa kok. Cuman jangan bawa-bawa Nabi kalau nggak ngerti. Puasa lemes. Nabi puasa enak, kiai puasa enak, wali puasa enak, kelas kita puasa lemes. Tetangga saya Ramadan kemarin baru puasa seminggu sudah nanya lebaran tanggal berapa. Emang nggak ada ibadah tuh yang nggak pegel, nggak capek, nggak lemes? Ada. Apa? Hudurul majlis ilmi khairun min salah alfi rakaat. Hadir di pengajian itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ngerti nggak ngerti 1000 rakaat. Biasanya ibu-ibu nih pak ngaji mau kemana-mana, pulang pengajian ditanya sama suaminya, mah ustadznya ngomong apa sih di pengajian? Ngomong apa sih ya? Ngomong pengajian lah.
Pengajian kan ada judulnya mah, ustadznya ngebahas apa? Ngebahas pengajian. Soalnya ibu-ibu itu kalau ngaji ngobrol sendiri terus. Ngantuk nggak ngantuk 1000 rakaat. Biasanya bapak-bapak kalau ada pengajian di masjid, begitu masuk yang dicari tembok sama tiang. Nyender merem sampai selesai. 1000 rakaat. Nggak apa-apa. Bawa kitab nggak bawa kitab 1000 rakaat. Orang yang hadir di pengajian duduknya ditemani malaikat, pulang diampuni dosanya. Amin ya robbal. Bu, kita ini kalau hadir pengajian kayak begini dosa kita dikumpulin, dibawa sama malaikat. Kata malaikat, ya Allah, ini dosanya orang-orang yang hadir pengajian, buang kemana? Kata Allah, buang ke laut. Potong itu ke laut. Sampai di laut, apa kata laut? Jangan ke saya malaikat, jangan. Udah kebanyakan dosa manusia di laut, berat saya. Balik malaikat, kata malaikat, ya Allah, laut nggak sanggup. Kata Allah, buang ke gunung. Sampai gunung, kata gunung, jangan ke saya malaikat, udah kebanyakan dosa di gunung, saya nggak kuat. Balik lagi malaikat, kata malaikat, ya Allah, gunung nggak sanggup, laut nggak sanggup, ini dosanya yang hadir pengajian dibuang kemana? Kata Allah, kalau gunung nggak sanggup, laut nggak sanggup, ya sudah, bawa balik lagi ke tempat pengajian. Loh, bawa balik lagi ke tempat pengajian, ya Allah. Iya, terus kasihkan sama ibu-ibu yang pulang duluan. Ada yang mau pulang? Ayo pulang. Bawa dosa segini banyak. Bapak Ibu, saya tidak akan bicara Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Kalau saya bahas dari awal sampai akhir, insya Allah ngajinya selesai sampai jam 3. Dan kalau ngaji selesai jam 3, namanya bukan ngaji, begadang. Yang kedua, masyarakat sini tiap tahun sudah ada perayaan Isra Mi'raj. Sudah sering ngaji Isra Mi'raj. Saking seringnya sampai lupa semuanya. Makanya saya yang mudah-mudah saja, kata ulama, Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah itu Nabi ditinggal mati istrinya Khadijah. Khadijah yang berjuang membela Nabi dengan hartanya meninggal. Abu Thalib pamannya Nabi yang kedudukan politisnya membela Nabi meninggal. Orang Mekah yang tadinya takut sama Nabi berani sama Nabi. Nabi dilempari, sahabat disiksa, Nabi diboikot, diembargo. Semua dihadapi oleh Nabi dengan satu obat saja. Apa? Sabar. Maka Isra Mi'raj itu berkahnya sabar. Pak, kita ini hidup di dunia pasti kena 3. Mau itu Nabi, Kiai, Wali, semuanya kena 3 itu. Apa yang kena 3 itu? 1, hidup di dunia itu pasti diomongin orang. Benar? Jangankan kita salah, benar juga diomongin orang. Ada ibu-ibu gendut, ada yang ngomongin, lihat si ibu tuh gendut tuh, kolesterol itu. Ada ibu-ibu kurus, ada yang ngomongin, kasihan si ibu tuh kurus, banyak masalah kayaknya. Ada kiai gendut diomongin, lihat tuh, kiai gendut makan kotak masjid kayaknya. Ada kiai kurus dia diomongin, sengsara jadi kiai. Nggak akan selesai hidup di dunia, pasti diomongin terus. Ibu pindah ke gunung, ibu pindah ke tempat yang tidak ada orang, Allah kirimkan orang yang menyakiti kita. Tapi semuanya dikasih obat oleh Allah. Apa? Jangan pikirkan omongan manusia, jadikan omongan manusia menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Dulu Luqman bin Hakim itu punya kuda keledai, lebih kecil dari kuda, lebih kecil dari kambing. Karena Luqman bapaknya ngajak anaknya jalan-jalan, Luqman naik di atas kuda, anaknya yang nuntun lewat satu kampung. Apa orang kampung? Tuh lihat tuh, bapak kelewatan, enak-enakan di atas kuda, anaknya suruh jalan. Kata Luqman, salah kalau begini. Nah, kamu yang naik, bapak yang nuntun. Ganti anak yang naik, bapaknya yang nuntun. Lewat satu kampung. Apa kata orang kampung? Anak durhaka gitu. Enak-enakan di atas kuda, bapaknya suruh jalan. Kata Luqman, salah lagi. Kata anaknya, ya naiki berdua aja boncengan, siapa tahu bener. Naikin itu kuda berdua lewat satu kampung. Apa orang kampung? Kelewatan manusia tuh, udah tahu kudanya kecil naikin berdua lagi. Kata Luqman, salah lagi. Kata anaknya, ya naikin sendiri salah, berdua salah, tuntun aja ya, dituntun, siapa tahu bener. Turun dua-duanya dari kuda, dituntun itu kuda lewat kampung. Apa kata orang kampung? Blow on. Punya kuda bukan dinaikin malah dituntun. Kata Luqman, salah lagi. Kata anaknya, ya terakhir naikin salah, dituntun salah, terakhir pikul aja kudanya.
dipikul itu kuda lewat satu kampung. Apa tuh orang kampung? Orang gila tuh, orang gila. Itu yang namanya manusia kayak begitu. 10 orang senang sama kita, 100 tidak senang sama kita. 100 senang sama kita, 1000 tidak senang kepada kita. Maka kalau kita hidup ngikutin omongan manusia, tidak akan selesai hidup kita. Betul? Yang kedua, hidup di dunia itu tidak selamanya senang. Ada susahnya, tidak selamanya sehat, ada sakitnya, tidak selamanya punya, ada tidak punyanya. Sabar. Orang sabar diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Pak, kalau bapak punya suami cerewet, sabar. Istri cerewet, sabarin. Bapak punya istri cerewet, banyak omongnya, sabarin. Enggak lama. Tunggu siapa yang mati duluan, selesai. Kalau ibu punya suami banyak tingkahnya, gak usah ribut. Sabarin aja, sabar. Nah juga kalau satunya mati, salah satu belum mati, selesai. Hidup kan cuma segitu doang di dunia. Kalau kita dikasih yang gak enak, sabar. Saya mau cerita sama bapak-bapak. Dulu ada seorang kiai itu kalau cari kayu bakar ke gunung, itu pulang dari gunung, kayu bakarnya dibawa sama macan. Itu macan bawa kayu. Orang kagum semua. Hebat amat ini kiai. Macan nurut. Begitu sampai rumah, itu kayu diturunin, macan balik lagi ke hutan. Itu kiai ngetok pintu, assalamualaikum. Begitu buka pintu, dibuka sama istrinya, diomelin itu kiai, dimarahin, diem kiai. Kata yang ngelihat, ya Allah, macan nurut, istrinya enggak. Berapa tahun kemudian, itu kiai yang kalau nyari kayu bakar, yang bawa kayu bakarnya macan, dipikul sendiri, Pak. Kata yang ngelihat kiai, macannya kemana? Dulu kan kalau cari kayu yang bawa macan, kok sekarang dipikul sendiri, macannya kemana? Kata kiai, saya dulu punya istri cerewet, sayanya sabar, berkahnya sabar, macan nurut sama saya. Istri saya yang cerewet itu sudah mati. Sekarang saya punya istri akhlaknya baik, saya nggak butuh sabar, tapi ujung-ujungnya macan nggak nurut sama saya. Makanya kalau bapak istrinya cerewet, sabar, siapa tahu macan nurut sama bapak. Datang kebun binatang, sodorin tangannya caplok, nggak coba. Yang ketiga, kita ini semua yang di dunia itu pasti bakal kena itu apa? Mati. Yang namanya mati itu hebat luar biasa. Apa hebatnya mati itu? Nggak ada yang gagal. Ada orang mati gagal? Nggak ada. Ada orang nyalon dewan, ada yang jadi, ada yang gagal. Mati sukses. Masalah kita bukan mati, tapi apa yang dihadapi di balik kematian tersebut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi itu ketika naik langit ke-7, ngelewati Sidratil Muntaha, tiba-tiba di langit ke-7 Nabi melihat ada bayangan orang. Ada orang ngumpul di langit. Kata Nabi sama Jibril, ya Jibril, man hada? Jibril, siapa orang ini? Malaikat? Bukan ya Rasul. Nabi? Bukan ya Rasul. Rasul? Bukan ya Rasul. Kata Nabi, siapa orang ini? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat, tapi ada di langit ke-7. Kata Jibril, ya Rasulullah, itu bukan Nabi, itu bukan Rasul, itu bukan malaikat. Itu orang biasa. Cuman waktu hidup di dunia, amalnya 3 macam. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen naik diangkat derajatnya sampai langit ke-7, amalkan ini 3 macam. Apa 3 macam itu amalnya? Yang pertama, kata Jibril, ya Rasulullah, kana fid dunya lisanuhu radban bidzikrillah. Orang itu waktu hidup di dunia, lidahnya senang berzikir kepada Allah, senang baca tahmid, tahlil, istighfar, senang baca sholawat. Apalagi bulan Rajab, bulan istighfar, senang baca istighfar. Alhamdulillah tadi saya diceritain orang kompleks ini seneng baca la ilaha illallah kalau ada yang mati. Kalau nggak ada yang mati nggak ketemu la ilaha illallah. Orang itu Pak, zikir itu macam-macam. Ada orang tuh zikirnya keras, ada orang yang zikirnya pelan. Kata orang sana namanya zikir khafi, lidahnya ditaruh di atas, hatinya yang berzikir diam. Dua-duanya boleh. Nabi tanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, kalau zikir keras apa pelan? Pelan ya Rasulullah. Kenapa pelan? Lebih meresap dalam hati. Umar, kalau zikir keras apa pelan? Keras ya Rasulullah. Kenapa keras? Musir setan ya Rasulullah.
Makanya kalau ada bapak-bapak di sini yang senang dikiran, Allah, 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 ada yang protes. Siapa sih itu dikiran kenceng-kenceng kayak ngejar-ngejar maling? Jawab, saya dikir kenceng, ngusir setan. Setannya mana? Bapak. Kan namanya setan. Orang dikiran disengit, dibenci, orang dikiran diprotes, orang dangdutan nggak ada yang protes. Bener? Ada sana Pak, sana tuh ada komplek, sebelah komplek tuh ada kampung. Orang kampung tuh kalau bulan Ramadan ngaji pakai speaker sampai subuh, ngaji Quran habis terawih pakai speaker sampai subuh. Ada orang komplek tanya sama saya, Kiai, itu kampung sebelah saya tuh kalau bulan Ramadan itu ngajinya pakai speaker sampai pagi. Saya kan pulang kerja Kiai, mau tidur nggak bisa tidur gara-gara orang ngaji itu. Bagaimana hukumnya ngaji pakai speaker mengganggu orang itu? Saya jawab, hukumnya jelas, hukumnya pasti. Cuman satu pertanyaan yang saya mau tanya, saya bilang, kenapa Bapak keganggu sama Quran? Busuk hati Bapak itu. Kayak apa rusaknya hati kita? Kok keganggu dengan bacaan Quran? Tetangga dangdutan hajatan nggak keganggu, malah ikut nyawer. Orang sono asalnya dari sini, senang baca Quran. Sekarang yang jadi masalah ini Quran Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu pada bisa ngaji, tapi anak-anak kita ini, remaja-remaja kita ini bisa ngaji. Sekarang makin banyak di komplek-komplek, di kampung-kampung orang nggak bisa ngaji. Biasanya kalau banyak yang nggak bisa ngaji, yang jadi korban masjid sama musola. Masjid musola kehabisan imam, punya imam satu doang, imam sakit perut, bingung semua semasjid dorong-dorongan. Bapak aja Bapak jangan, Mas aja Mas, Bapak aja Bapak jangan. Kata yang belakang, Pak RT itu Pak RT suruh imam, jangan, kata RT jangan saya. Kata yang tua, yang muda suruh imam yang muda. Kata yang tua, yang tua yang hidupnya agak lamaan. Jangan kayak di tanah Pak, di Cilegon itu ada kompleks, sekomplek orangnya pinter semua, S1, S2, S3, es campur, es krim ada semua. Tapi nggak ada yang bisa baca Quran. Akhirnya dikontrak santri ngimami terawih sebulan puasa. Rupanya ini santri waktu buka puasa kebanyakan minum kopi. Begitu sholat isya blek-blek mules. Selesai sholat lari pulang ke rumah, ditungguin setengah jam imam yang nggak datang. Akhirnya ketua DKM maju. Apa kata DKM? Bapak, ibu-ibu, berhubung imam tidak datang malam ini terawih, kita liburkan. Libur nggak terawih. Pak, Bu, Pak, Bu, anak bapak, anak ibu nggak jadi sarjana, bapak ibu nggak dosa. Anak bapak, anak ibu nggak lulus sekolah, bapak ibu nggak dosa. Anak bapak, anak ibu nggak bisa baca Quran, anak bapak, anak ibu tidak ngerti aturan agama, durhaka bapak ibunya di hadapan Allah. Ini diem semua, jangan-jangan banyak di sini. Ini kita kelewatan amat sih ngebelain pendidikan umum. Anak kalau gak sekolah dimarahin habis-habisan. Anak gak ngaji? Enggak. Punya anak sekolah di SMP minta bayaran, ngutang sama tetangga. Punya anak sekolah di SMA minta bayaran, motor gadein. Punya anak ngaji Quran di ustadz habis maghrib. Kata ustadznya, Neng, kasih tahu sama ibu ya, suruh bantu bayar listrik. Berapa Pak Ustadz? 5.000. Balik anak ngomong sama ibunya, Mah, kata Pak Ustadz suruh bantu bayar listrik. Berapa? 5.000. Apa kata ibunya? Nak, kasih tahu sama ustadzmu itu ya, kalau ngajar itu yang ikhlas. 5.000 yang namanya kiai ikhlas, yang namanya ustadz pasti ikhlas. Cuman kira-kira ikhlas bisa buat bayar listrik apa enggak? Begitu saatnya datang ke PLN, ada apa Pak Ustadz mau bayar listrik, mana duitnya? Ikhlas. Padahal bapak ibu, bapak punya anak bisa ngaji, ibu punya anak bisa ngaji, bapak mati, ibu mati dalam kubur, diinjek-injek dalam tanah, diurukin dalam tanah. Anak hatamin Quran kirim ke bapaknya, anak hatamin Quran kirim ke ibunya. Itu bapak ibu di kuburan nangis. Apa kata bapak ibunya di kuburan? Nangis saking senengnya. Allahumma ya Allah, saya mati ninggalin tanah, anak bacokan rebutan tanah. Saya mati ninggalin rumah, anak berantem rebutan rumah.
saya mati ninggalin anak bisa ngaji, bisa baca Quran, ini warisan saya yang paling mahal. Nangis bapak ibunya di kuburan. Itu kalau bapak ibu punya anak jadi dokter. Giliran bapak ibu punya anak jadi bisa hafal Quran. Kalian bapak ibu punya anak jadi dokter gak bisa ngaji, bapaknya mati, ibunya mati, tanam dalam tanah, diinjek-injek di kuburan. Mau dikirimi suntikan di kuburan, mau? Diimpus di kuburan. Dua, apa sih amalnya orang itu sampai naik langit ke-7 begitu hebatnya? Yang kedua kata Jibril, ya Rasulullah, kana fid dunya qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Kenapa orang itu senang diangkat derajatnya begitu mulia? Kata Jibril, ya Rasulullah, sebab waktu hidup di dunia hatinya senang sama masjid, sama musola, senang sholat jamaah, senang pengajian. Alhamdulillah kita punya musola segini bagus, segini gede. Saya tadi diceritain, alhamdulillah sini sama kiai kalau sholat maghrib itu penuh 5 baris, sebaris bapak-bapak, 4 baris anak kecil. Itu yang 5 baris, sholat isya tinggal 5 orang, sholat subuh imamnya doang 1 duet sama speaker. Dohor digembok masjidnya nggak ada yang sholat, orang sono. Kita punya masjid, kita punya musola. Silahkan satu komplek ini semua sholat berjamaah di rumah dengan anak istrinya. Semua jamaah di rumah masing-masing. Dikosongkan musolanya, dikosongkan masjidnya. Istahwada alaihimus syaitan. Kata Nabi, itu kampung dikuasai setan semuanya. Kata Nabi, saya kumpulkan kayu bakar, saya bakar kampungnya kayak begitu. Marah. Pak, dengerin tuh yang adzan. Apa tuh yang adzan? Hayya 'alas shalah. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja yang ada di rumah, yang gak bepergian, gak sakit, sini sholat, yuk sholat, yuk sholat, kata yang adzan. Kalau bapak gak ngerti sholat, panggil lagi sama yang adzan, hayya 'alal falah. Falah itu apa? Kalimatun jami'ah li khairi dunya wal akhirah, kalimat yang isinya kebahagiaan dunia akhirat. Kata yang adzan, bapak-bapak, para pemuda, para remaja yang ada di rumah, nggak udzur, nggak sakit, nggak bepergian, kalau hidupnya pengen senang dunia akhirat, datang ke sini ke musola. Masih nggak ngerti, tambahin lagi sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum. Ini kita bukan bangun sarung ditarik tutupin ke kepala, kebenaran mau tidur lupa pakai celana, itu kepala dibungkus bawah kebuka. Masya Allah. Kalau di kita ini ada musola, kemudian makmurah bil jamaah, diisi sholat jamaahnya, itu tandanya di komplek itu tidak ada permusuhan. Kenapa? Sholat jamaah itu ngilangin permusuhan. Kita punya perasaan nggak baik sama tetangga, saya punya perasaan jelek sama saudara. Saudara saya datang ke masjid, tetangga saya datang ke masjid, saya datang ke masjid, sholat bareng, ruku bareng, sujud bareng, keluar dari masjid lemes hatinya, hilang itu permusuhan. Maka musola, sholat jamaah itu merekat umat. Makanya Pak Nabi sebelum sholat tuh melihat makmum, barisnya yang lurus, yang rapat, jangan renggang-renggang. Itu kata Nabi. Sekarang nggak boleh renggang-renggang Kiai, nggak boleh rapat-rapat, harus renggang-renggang. Emang kenapa kalau rapat-rapat? Nggak boleh. Ya terserah bapak lah, mau rapat mau renggang terserah. Di sini alhamdulillah Kiai sholat jamaahnya renggang-renggang karena COVID-19 nggak apa-apa. Sini sholat jamaahnya pakai masker Kiai nggak apa-apa. Sini sholat jamaahnya pakai sanitizer, mau diraupin ke muka juga nggak apa-apa. Yang penting datang ke ribut amat ngurusin kayak begitu. Saya menggak ke masjid Kiai, masjidnya tutup. Kenapa? Gara-gara corona. Emang corona sholat jamaah? Blow on bener yang punya pikiran begitu. Jelas. Maka kalau sholat jamaah itu menghilangkan permusuhan. Nabi itu kalau sholat melihat makmum Pak. Sebelum sholat Nabi lihat makmum, barisnya yang lurus, yang rapat. Itu Nabi ngukur. Kalau makmumnya banyak yang muda, Nabi baca surat yang panjang. Kalau banyak yang tua, jangan panjang-panjang, kasihan sama yang tua. Nabi pernah sholat isya, makmumnya para pemuda. Di antara makmum ada Mu'ad bin Jabal. Keesokan hari Mu'ad pulang kampung, sholat isya di kampungnya, gak tanggung-tanggung, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Itu begitu Mu'ad baca Alif Lam Mim, makmum ngomong dalam hati, kelewatan si Mu'ad. Nggak tahu saya capek pulang kerja Pak.
Ada yang habis sholat ngomong dalam hati, Pak, awas Mu'ad habis sholat berantem sekalian. Besoknya sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, Mu'ad. Kenapa? Gara-gara Mu'ad orang nggak mau ke masjid. Kenapa? Sholat isanya Al-Baqarah gempor ya Rasulullah. Mu'ad, kata Nabi, kalau jadi imam makmum tidak semuanya muda, ada yang tua. Tidak semuanya sehat, ada yang sakit. Tidak semuanya senggang, ada yang buru-buru mau kerja malam. Kalau jadi imam, bacaannya harus cocok sama makmum. Sholat sendirian silahkan baca surat yang panjang. Alhamdulillah Pak, kita mah kalau sholat sendirian surat Al-Ikhlas sampai lecek dibolak-balik. Iya kan Bu? Hari pertama sholat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Hari kedua sholat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Hari ketiga sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata malaikat dari belakang, taruhan qul hu pasti itu. Yang baca kulhu itu bagus sepertiganya Quran. Dulu sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi kalau sholat baca kulhu Pak. Rokat pertama baca surat, baca kulhu. Baca fatihah, baca surat, baca kulhu. Itu kulhu nggak pernah ketinggal. Makmumnya kesel, lapor sama Nabi, ya Rasulullah kelewatan si fulan itu. Kenapa? Tukang kulhu ya Rasulullah. Emang kenapa? Sholatnya kulhu terus. Panggil fulan. Fulan, kata Nabi, kenapa kalau sholat baca surat Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, kenapa saya kalau sholat baca kulhu? Sebabnya satu ya Rasulullah. Apa? Saya demen sama kulhu itu ya Rasulullah. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Senangmu dengan surat Al-Ikhlas akan membuat engkau masuk surga. Gara-gara senang sama kulhu, matinya masuk surga. Kita baca kulhu bukan senang sama kulhu, surat yang lain gak ada yang hafal. Makanya kalau di masjidnya, musolanya penuh, jamaahnya kompak. Yang lurus, yang rapat Pak. Yang namanya ngerapetin soft itu pakai bahu. Bahunya ditempelin ke sebelah. Bukan kaki dilebar-lebarin kayak ibu-ibu mau ngelahirin. Ini ada orang sholat sibuk ngegedein kaki. Saya pernah sholat di masjid di pinggir jalan, lagi bepergian berhenti, itu ada orang sholat sebelah saya, kakinya ditempelin ke kaki saya. Kan saya geli Bu ya. Saya geser-geser lagi dia. Saya geser-geser lagi. Itu sholat geser-geseran terus. Ini yang rapet, kakinya rapet, baunya renggang, nggak bakal rapet. Baunya nempel, kakinya nggak nempel, rapet tetap. Makanya punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu acak-acakan. Orang sekarang ini masya Allah ngaji nggak ngaku paling pinter, apal 3 hadis ngakunya 3000 hadis. Pokoknya yang zaman Nabi nggak ada, zaman sekarang nggak ada, itu sesat, nggak boleh. Nabi nggak pernah ngerayain Isra Mi'raj, berarti yang merayakan Isra Mi'raj itu sesat. Saya bilang, Pak, sesat dari mana? Isra Mi'raj isinya apa? Pengajian. Isinya apa? Baca Quran. Isinya apa? Silaturahim. Ada yang haram? Nggak ada. Tapi Nabi tidak melakukan, nggak ada itu di zaman Nabi. Kalau urusannya nggak ada di zaman Nabi, muka bapak juga nggak ada di zaman Nabi. Berarti muka bapak sesat kayak begitu. Sebab zaman Nabi tidak ada. Orang dulu tuh hebat Pak. Kenapa sih orang dulu tuh hebat? Pintar-pintar. Bukan cuma pintar, sebab orang dulu tuh mereka tuh punya kepedulian satu sama lain. Suka kasihan sama orang, gak mikirin badan sendiri. Orang dulu tuh dermawan Bu. Apalagi di kampung-kampung tuh. Apa-apa ngeriung. Punya mantu ngeriung. Mantunya hamil ngeriung. Nujo bulan ngeriungan lagi. Lahiran ngeriungan lagi. Cukuran lahiran lagi. Sunatan ngeriungan lagi. Sampai tetangga saya mau kebunnya lahiran ngeriung lagi. Kita mah zaman sekarang koret, pedit, bakhil. Sodako minta kembalian. Ngasih 100.000 minta dibalikin 98. Hahehe, ibu. Orang dulu mah dermawan Bu. Coba lihat, orang dulu hidupnya nggak bersih-bersih amat kayak kita Pak, enggak. Orang dulu mah WC-nya hektaran. Makanya yang namanya Belanda itu nggak berani lama-lama di Indonesia. Kenapa? Jalan ke sini kinjek lagi, sini kinjek lagi. Orang dulu makannya nggak kayak bergizi amat. Makan ayam tuh susah zaman dulu. Apalagi yang namanya masjid zaman dulu pakainya kolem. Kolemnya itu diisinya nunggu musim hujan setahun sekali. Warnanya biru campur hijau. Datang dari pasar masukin kakinya ke kolam. Datang dari sawah masukin kakinya ke kolam. Ada yang sambil wudhu meludah aja bolak-balik. Maka ludah ngambang itu di kolam masjid. Saya mau tanya, orang dulu penyakitnya aneh-aneh apa enggak?
Orang dulu kalau sakit gampang dilihat, sakit kepala, sakit perut, mencret, modar, udah. Hidup kita bersih, kamar mandi kita masuk ke kamar, makan kita bergizi sekarang. Kenapa sekarang penyakit aneh-aneh? Harusnya kita lebih sehat. Karena kita sekarang tidak punya kasihan sama orang. Sampai hari ini dunia belum selesai menghadapi pandemi COVID-19. Kemana-mana ibu-ibu pakai masker. Sampai di kampung saya, Bu, ada ibu-ibu buang air di rumahnya pakai masker dia. Harusnya mereka lebih sakit. Kenapa? Sakitnya lebih parah. Kenapa? Sebab orang dulu punya kepedulian, senang sedekah. Kita mengkorek pedit bakhil. Orang dulu kalau motong ayam, kepalanya taruh di rumah, kakinya taruh di rumah, badannya sedekahin. Kita macam sekarang, alhamdulillah, itu yang namanya besek. Kalau dibuka isinya kepala bandeng. Emang bandeng gak ada ekornya? Ada. Ekornya kemana? Di rumah. Kepalanya bagi ke sono. Alhamdulillah di sini kiai nggak kepala bandeng, cuma telur separoh. Sejak kapan ayam bertelur separoh? Pelit dasar. Ahehe diomongin. Orang dulu mah dermawan. Bu, Pak, sedekah itu ada tingkatannya. Satu, ada sedekah pahalanya 10. Sedekah yang mana? Sedekah sama orang yang miskin sehat badannya. Ada sedekah pahalanya 70. Sedekah sama orang miskin yang cacat badannya. Ada sedekah pahalanya 100. Sedekah sama orang miskin ya saudara kita. Ada sedekah pahalanya 700 kali lipat. Sedekah yang mana? Sedekah sama bapak ibu orang tua kita, 700 kali lipat. Ada sedekah pahalanya yang tidak habis-habis. Sedekah yang mana? Sedekah yang nafaknya mutaaddi, sedekah yang manfaatnya terus bersambung. Bapak ibu bikin masjid, ini masjid lagi dibangun, bapak nyumbang bata 1, ibu nyumbang bata 1. Itu bata ditaruh di masjid, masjidnya dipakai sholat, musolanya dipakai sholat. Bapak ibu sudah mati 100 tahun, tetap dapat cucuran pahala. Alhamdulillah. Saya mau tanya sama ibu, ibu punya kalung? Kalung? Enggak. Gelang? Cincin? Istrinya siapa sih gak punya semua itu? Malu-maluin aja. Ibu punya kalung, ibu punya gelang. Ibu mati, dimasukin dalam tanah, dipendam, diinjek-injek ibu di kuburan. Itu pasti kalung sama gelang ibu dipakai istri baru suami ibu. Itu udah pasti. Apalagi bapak-bapaknya kayak udah kelihatan dari mukanya, semua udah kelihatan. Itu ibu di kuburan nangis. Allahumma ya Allah, itu kalung dapat beli saya. Ngumpulin dulu, kerja dulu, dapat uang dibeliin kalung. Sekarang dipakai istri baru suami saya. Buondok ibu ngeliatnya. Makanya kalau ibu pengen kalungnya dibawa mati, gelangnya dibawa mati, ibu punya kalung, ibu punya gelang, jual. Kasih uangnya ke ketua DKM tuh, suruh beresin bangunan musola. Ibu masuk ke kuburan, apa kata malaikat? Tuh duit ibu, tuh gelang ibu, dibalikin berlipat ganda. Saya mau tanya, pilih mana? Dibawa mati apa dipakai istri baru suami ibu? Jawab. Dibawa mati apa dipakai istri baru suami ibu? Ibu nggak bilang jawab. Dibawa mati apa pakai istri baru suami ibu? Nah, yang bilang bawa mati catat namanya, tagih besok pagi. Orang itu nanti di akhirat dipayungi sama sodakohnya, Pak, Bu. Bapak waktu bangun masjid ini ngasih berapa? Alhamdulillah Kiai, waktu bikin musola saya mengasih uang 50 juta. Nanti di mahsyar waktu kepanasan, Bapak dikirim AC 5 PK sekaligus kejeng-kejeng kedinginan. Kalau ibu, saya mau 10 juta AC 1 PK. Bapak, saya mau 1 juta AC setengah PK buatan Cina, kadang adem kadang enggak. Kalau ibu waktu bangun masjid ngasih berapa? 500.000 kipas angin adem. Bapak 100.000 kipas kecil. Ibu ngasih berapa? 50.000 ilir. Kalau ibu, saya mau 10.000 ilir gak ada gagangnya. Ya pilih mau adem apa enggak di akhirat.
Alhamdulillah. Maka mari mulainya dari mana kalau kita ingin bangun kebersamaan, kedisiplinan di tengah kita? Dari sholat jamaah. Anu Kiai, saya emang nggak bisa sholat jamaahnya kalau duhur asar itu saya nggak bisa karena masih di kerjaan. Ya Bapak hadirnya maghrib sama isya. Maghrib sama isya saya belum pulang, tapi kalau subuh nggak bisa. Hadir subuh, sebisanya aja. Saya emang nggak ada yang bisa Kiai, mati. Kan ada bapak-bapak ke masjidnya itu seminggu sekali, ada Jumatan doang. Ada bapak-bapak itu ke musolanya seumur hidup sekali, ada apa? Pas mati disolatin. Seumur umur gak pernah masuk musola. Itu sholat jamaah. Insya Allah kalau di sini masjidnya musolanya mewah, megah, makmurah bil jamaah. Amin ya robbal. Jangan tanya sholat. Orang sini nggak ada yang nggak sholat. Orang sana yang nggak sholat. Orang sini nggak ada. Pak, Bu. Kalau Allah menurunkan perintah puasa, Allah katakan, turun malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan zakat, turun malaikat Jibril, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Allah perintahkan haji, turun malaikat, walillahi ala nas hijjul bait. Salat. Begitu Allah perintah salat, Nabi dipanggil langsung menghadap Allah. Ini bedanya salat. Orang kalau nggak mampu puasa, sakit, nggak wajib puasa. Nggak mampu berangkat haji, nggak punya ongkos, nggak wajib haji. Nggak mampu zakat karena miskin, mustahik zakat. Sholat, sholat ukurannya bukan mampu atau tidak, tapi ukuran sholat akal sama nyawa. Akal masih ada, nyawa masih ada. Tidak ada istilah meninggalkan sholat. Berarti yang boleh nggak sholat satu orang gila, dua orang mati. Maka kalau ada bapak-bapak di sini orang Islam tapi nggak sholat, gampang tangkep, ikat bawa ke rumah sakit jiwa. Marah-marah dong. Saya ini masih punya akal. Oh, bapak punya akal tapi nggak sholat, gampang tangkep, ikat, bungkus, sholatin, kubur hidup-hidupan. Yang boleh ninggalin sholat itu orang gila sama orang mati. Nggak mampu berdiri, duduk, sholatnya duduk. Nggak mampu duduk, mutajian, miring. Nggak mampu miring, mustalkian, terlentang. Kakinya dihadapin ke kiblat, kepalanya diganjel sama bantal supaya kepalanya ngadep ke kiblat. Rukuk sujudnya pakai apa? Pakai kepala. Nggak bisa pakai mata, nggak bisa pakai hati, nggak bisa sholatin. Tidak ada istilah meninggalkan sholat. Man taraka sholatan wahidah muta'ammidah kutiba ismu fi babi jahannam. Barang siapa meninggalkan satu sholat dengan sengaja, ditulis namanya di pintu neraka jahanam. Fulan bin Fulan harus masuk neraka. Berapa kali nggak sholat? 5, bukan 4, sekali nggak sholat. Ditulis di pintu neraka jahanam, Fulan bin Fulan harus masuk neraka sampai tobat dan mengqadai sholatnya. Sekali nggak sholat. Ini diam semua, ngerti nggak sih sebenarnya ini? Bu, orang itu kalau nggak sholat di kuburnya dikasih 3. Pak, di kuburnya sebelum di akhirat, belum masuk neraka, di kuburnya dikasih 3. 1, dipatahkan semua tulangnya. Jari kita 1 patah, sakitnya kayak apa? Diurut sakit, dipegang sakit. Itu yang nggak sholat di kuburnya, diremukkan semua tulangnya. Jerit itu mayit di kuburan. Jeritannya terdengar semua makhluk, yang tidak mendengar cuma jin dan manusia. Cukup sampai situ, kirimkan api. Bapak yang rokok, tangan kita kena rokok panas, yang nggak sholat dibakar di kuburnya. Sampai kapan? Sampai kiamat. Cukup sampai situ, dikirimkan ular. Itu ular bisanya 1 tetes ditetesin ke laut, busuk itu laut. Itu bapak ibu yang nggak sholat dibelit sama ular itu, digigit dari lehernya sampai hari kiamat. Ini diam semua, jangan-jangan banyak di sini. Jangan main-main. Orang masih punya akal, orang masih punya nyawa, nggak ada ninggalin sholat. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Kadang-kadang kita ini nengok saudara tetangga sakit di rumah sakit, ditengok sama bapak-bapak. Begitu nengok, nanya yang nengok, Mas, Pak, bapak ini lagi sakit begini, sholat ya? Apa kata yang sakit? Oh, boro-boro sholat, impulsan jagat-jagat kayak begini. Apa kata bapak yang nengok? Iya Pak, Allah juga maklum kayaknya. Itu yang ngomong Allah maklum, cemplungin ke akhirat. Jawab sama yang sakit, sholat Pak, sholat.
Sholatnya bagaimana? Wudu, nggak boleh kena air. Tayamum, air aja nggak boleh, apalagi debu. Ya udah, nggak usah wudu, nggak usah tayamum, sholat. Sholatnya bagaimana? Tiduran. Rukuk sujudnya pakai kepala. Kata dokter, saya lehernya nggak boleh gerak-gerak. Ya udah pakai mata. Rukuk merem, kalau sujud meremnya agak lama. Kata dokter, saya matanya jangan kedip-kedip. Oh ya sudah, kalau gitu bapak sholatnya pakai hati. Rukuk sujudnya dalam hati. Kata dokter, saya nggak boleh banyak pikiran. Sholatin, udah. Tidak ada istilah meninggalkan sholat. 3. Apa sih amalnya orang itu sampai naik langit ke-7? Yang ketiga kata Jibril, ya Rasulullah, kana fid dunya lam yastasibba liwalidayhi. Kenapa orang itu naik sampai langit ke-7? Sebab waktu hidup di dunia tidak durhaka sama orang tua. Sekarang ada anak kebentak orang tua, ada anak ngusir orang tua. Bapak ibu yang masih punya orang tua, bangun hidup bapak seindah apapun, rencanakan hidup bapak seindah apapun, tidak akan barokah anak yang durhaka sama orang tua. Ini zaman sekarang ini Masya Allah. Bu, ada ibu-ibu nanya sama saya, Kiai, suami saya kelewatan. Emang kenapa? Kalau ibunya minta apa-apa langsung dibeliin, kalau ibunya pengen apa-apa langsung dibeliin. Saya sama istrinya kalau pengen gak dibeliin, minta apa lama, dintar-ntar. Bagaimana hukum suami yang begitu? Itu suami yang benar. Kok suami yang benar? Saya mau tanya sama ibu, kalau ibu punya anak laki-laki, anak laki ibu punya istri, anak laki ibu lebih belain istrinya daripada ibu yang melahirkan, sakit hati apa enggak? Sakit hati. Sama, mertua ibu juga sakit hati. Maka dukung suami bakti sama orang tua. Ya, ibu udah dikirimin uang apa belum? Ya, bapak minta kamu udah dikirimin belum? Ini dititipin uang sama suami, nyampe ke ibunya hilang separoh. Ibu-ibu sono. Jangan durhaka sama orang tua. Sehebat pun apapun amal ibadah kita, manakala kita durhaka sama orang tua, ditutup pintu surga kita oleh Allah. Tapi anak-anak sekarang udah kelewatan, Kiai. Jangan nyalain anak. Saya pengen anak tuh nurut berbakti sama saya. Ya jangan nyalain anak. Kadang-kadang anak juga kurang keteladanan, kurang contoh. Kita pengen anak sopan, tapi bapak ibunya nggak sopan. Bahkan kadang-kadang ngasih nama anak udah kelewatan. Kalau namanya nggak mirip artis, mirip main bola. Kalau nggak nama anak cocokin bulan kelahiran. November, anak laki-laki perempuan lahir bulan November, Novia kalah jengking. Laki-laki Januari, Januarto. Februari, Febrianto. Maret, Marto, nggak ada lagi. Itu kan di Quran banyak. Surat pertama surat Fatihah, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, adalah Dzul Jalalah. Punya anak laki pertama kasih nama Abdullah. Ada lafaz Ar-Rahman, anak laki yang kedua Abdurrahman. Ada kalimat rahim, anak perempuan yang ketiga Rahimah. Kalau laki-laki Abdurrahim. Ada Alhamdulillahirabbil alamin, anak laki yang keempat Abdul Hamid. Kalau perempuan Hamidah. Ada Malik Yaumiddin, punya anak laki yang kelima Abdul Malik. Punya anak 5, semua ada di Fatihah. Kalau manggil gampang Pak, Al-Fatihah datang sekaligus. Saya sama Kiai pengen anak saya itu yang perempuan kemana-mana nutup aurat. Iya, ibu pengen anaknya nutup aurat, tapi ibunya pakai kerudung nutup aurat kalau kondangan sama pengajian. Anak kan niru. Kadang-kadang ibu-ibu kita ini kelewatan, pakai kerudung merapi Pak, bener pakai kerudung, pakai daster tangannya separuh, bawahnya separuh. Ibu mau kemana? Saya mau pakai kerudung Ustaz, keluar juga. Lah itu tangannya kemana-mana. Yang edan siapa sebenarnya? Bu, Nabi itu ketika Mi'raj diperlihatin, ada seorang wanita kakinya di atas digantung, kepalanya di bawah, dibakar dari rambutnya dari api neraka, kemudian digigiti oleh ular-ular di neraka. Kata Nabi Jibril, itu perempuan salahnya apa? Kok siksaannya berat banget? Kata Jibril, ya Rasulullah, itu ibu-ibu waktu hidup di dunia suka memperlihatkan auratnya. Kaki di atas, kepala di bawah.
nyalain api dari rambut, kirim ular. Sampai kapan? Nggak ada sampainya, sampai selesai. Nggak ada selesai. Anak kita pengen begitu, pengen nutup aurat, ibunya nggak nutup aurat. Ada bapak-bapak suka ngomong sama anaknya, sana kamu sholat. Maghrib anak-anak kok malah main, sana sholat maghrib. Itu bapaknya ngomong begitu sambil pegang rokok sama kopi, nggak pakai baju. Anak nurut, sekali anak nurut, besok anak disuruh begitu, belok. Coba kalau bapaknya pakai baju, pakai koko, pakai peci, pakai sarung, sambil keluar anaknya diajak, ayo nak ke masjid, beres. Anak ikut, dicontoh, dilihat tuh sama anak. Kita masya Allah. Yang kedua, kalau kita pengen punya anak yang berbakti sama kita, makannya harus makanan yang halal. Jangan main-main dengan yang haram, disimpan haram, disedekahkan haram. Ibarat orang bersedekah dengan harta yang haram, ibarat orang mencuci baju dengan air kotoran. Baju bukan menjadi suci, malah tambah najis. Pak, Bu, sekarang yang beredar di kita, yang namanya rentenir, minjemin duit 10 juta balikin 12 juta, minjemin 12 juta balikin 15 juta. Yang kayak begitu dosanya kecil, dosanya nggak gede, kecil. Paling kecil dosanya sama dengan membunuh 70 nabi. Paling kecil dosanya sama dengan ngezinahi ibunya sendiri. Paling kecil dosanya. Kata ibu saya enggak dosa Kiai, saya namanya juga yang pinjem mah butuh. Yang dosa mah tuh yang minjemin. Yang minjem sama yang minjemin dosanya join bagi dua. Berarti kita salah. Sama dengan bunuh 70 nabi. Kalau ada tetangga datang ke rumah kita, Mas, Pak, anak saya masuk rumah sakit, saya mau pinjam uang, lagi nggak pegang uang, berapa? 10 juta, nih balikin nanti 12 juta. Bunuh itu 70 nabi, sama dengan menzinahi ibunya sendiri. Ini diam semua, jangan-jangan banyak di sini. Ayo, nggak main-main. Yang haram tuh disimpan haram, disedekahkan haram. Pengaruh sama anak. Saya tuh punya anak santri, Bu. Anak santri itu kalau ngaji matanya ke atas, Bu. Melihatnya ke atas terus. Saya lupa anak santri ini beda, ngaji kok matanya ke atas. Begitu saya tanya-tanya, ternyata bapaknya dulunya tukang nyolong dugan, katanya begitu. Nyelangak aja ke atas. Pengaruh sama anak, pengaruh. Yang ketiga, kalau kita pengen punya anaknya berbakti sama kita, berikan pendidikan yang baik. Berikan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Orang dulu hidup tuh patokannya agama. Sekarang kita hidup patokannya materi. Akhirnya kaya enggak, susah iya. Orang dulu patokannya agama. Kalau jadi orang kaya enggak sombong. Kalau jadi orang miskin enggak putus asa. Kenapa? Punya agama. Nah, kita sekarang patokannya materi, pengennya kaya. Kaya enggak. Akhirnya apa? Stres iya. Orang dulu yang jadi pondasi agama, maka wariskan ke anak-anak kita agama. Nabi Ibrahim mewariskan kepada Siti Hajar, mewariskan kepada Nabi Ismail. Yang diwariskan apa? Keyakinannya kepada Allah. Yang diwariskan apa? Kepercayaannya kepada Allah, bukan materi. Sekarang kita berapa banyak menyiapkan anak-anak kita deposito, simpanan, segala macam untuk anak-anak kita. Kita lupa membekali rohani anak-anak kita dengan pendidikan agama. Maka ajari agama yang baik. Kirim, kalau bapak ibunya nggak bisa ngajar ngaji gampang, kirim ke pesantren. Banyak pesantren di mana-mana, di Serang banyak. Ibu bikin anak, bapak ibu bikin anak yang banyak. Lahir kirim kiai, biar ruwet kiai ngurusi anak kita. Pulang kan sudah pintar, pulang bakti sama kita, kan enak tuh. Ya, bapak ibu kalau punya anak pondok nggak mungkin ganggu orang tuanya, itu dokter nggak mungkin. Kenapa? Karena di pesantren itu diajarkan tidak hanya nilai agama, tapi bagaimana anak diajarkan bagaimana memahami jasa orang tua. Ibu sekarang tiap hari berantem sama anak. Sekali-kali anaknya kirim ke pondok, sebulan nggak ketemu, ibu kangen. Begitu ketemu nangis-nangisan, karena nggak ketemu. Sekarang tiap hari itu berantem. Sampai ada teman saya itu ngomong, istri saya, ya Allah, Ustaz kelenger terus ngurusi anak. Bandel-bandel bener zaman sekarang, lagi namanya daring ini semua. Apa-apa anak-anak kita lebih pintar dari kita sekarang. Sudah menguasai handphone luar biasa. Anak 3 tahun pegang Android. Apa di perut ibu-ibu itu ada toko HP-nya apa? Kok anak keluar udah ngerti HP kayak begitu?
Lama-lama anak kita dipengaruhi oleh handphonenya, sehingga akhirnya apa? Anak kita lebih nurut kepada apa yang ada di HP daripada kepada bapak ibunya. Maka jangan kaget kalau anak kita sekarang durhaka kepada kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena 3 hal itu orang tersebut naik derajatnya sampai langit ke-7. Mudah-mudahan kalau malam hari ini kita berkumpul di sini, nanti kita sama-sama dikumpulkan kembali dalam surga Jannatun Naim bersama baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, anak kita soleh dan soleha, Allah limpahkan kesehatan, keselamatan, kebarokahan. Kita tidak menutup mata dari dunia ini kecuali menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiniyah wal salihah jami'al salihid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.